Nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, Om Anton, nama saya Erik Hediwan. Saya penggemar mobil-mobil retro. Ini Mercedes CLK, Om. 240, cc-nya 2600, Om. Tahun 2003. Kelebihannya ya ini, mobil ini build up ya. Pintu 2. Sport, coupe gitu, Om. Dan banyak kelebihannya dari mobil CKD, Om. Lebih perfect lah, lebih komplit, Om. Ini mobil ini standar, mempertahankan keasliannya, Om. Standar pabrik, jadi saya nggak roba-roba, Om. Untuk mesin ini V6 nih, Om. Kencang. Mesin V6, tapi dia bensin irit, Om. Gitu. Ini Tiptronic, tenaga kencang sekali, Om. Gitu. Jadi saya rasa udah cukup ya, Om. Ya nggak usah untuk mesin, nggak usah ketak-katik, standar aja. Untuk bodi sih saya bilang dari standar pabriknya udah oke, gitu. Udah stabil lah gitu loh, Om. Konsumsi ini kalau keluar kota nih bisa 110, 111, Om. Irit. Kalau dalam kota tuh kalau macet 18, 19, Om. Saya sampai yang saya tahu konsumsi itu bisa 111, 112 tuh saya bawa ke Jawa, Om, lewat ke Pekalongan lewat tol, tapi dalam kondisi nggak macet ya, Om ya. Itu lancar. Dan saya ke Bandung juga sama, irit juga, Om, bensinnya. Kondisi lancar, nggak macet, Om. Paling jauh ya ini, Om, ke Pekalongan, Om. Sekitar 350 kilo. Spoiler belakang tambahan tapi asli, Om, AMG itu, Om. Tapi itu saya dapat udah begitu, Om, udah ada. Saya nggak tambah-tambah lagi, Om. Velg itu tadinya ring 21, Om. Ring 21 ceper, udah gitu saya rubah aja jadi standar, balik standar, Om. Per saya standar, peleknya standar. Jadi saya asliin kembali ke asal gitu, Om. Jadi rasa Mercy-nya apa, Om, nyaman. Waktu diceperin tuh udah nggak nyaman lah, kayak naik bajai, Om. Ya gusak-gusuk, mentok sana, mentok sini. Jadi saya kembalikan ke aslinya, Om. Jadi Mercy-nya kerasa lagi, Om, gitu, Om. Proses sekitar 2 mingguan lah, karena mencari per aslinya sama velg aslinya nih dicari dulu, ya. Setelah ketemu baru saya kembalikan semua itu ke aslinya gitu. Perawatan sih selama saya pakai nggak masalah ya. Cuman waktu itu lampu aja modul, ya mesti cari-cari ya, lumayan juga sih. Lampunya mati ternyata tuh modulnya, gitu. Saya cari-cari, saya dapat montir juga dari teman. Ya saya hubungin dia, akhirnya dia yang cari modulnya, ya nunggu seminggu lah, akhirnya dia dapat modulnya gitu loh. Pertama coba copotan, mati lagi. Akhirnya cari baru, bagus gitu. Ini repotnya sih di modul aja, Om, ya. Kalau modul rusak ya mesti ganti modul aja gitu. Kalau mesin sih nggak apa-apa ya, modul. Bisa buat listrik, lampu, apa, power window, power steering. Yang kelistrikannya lah, Om, pakai modul gitu, Om. Kemarin tuh saya ganti modul lampu tuh sekitar 4 jutanya sama ongkosnya, Om, ya. Baru ya modulnya. Modul lampu sebelah kanan aja. Iya, yang mati sebelah kanan aja. Untuk montir tuh saya dapat dari teman ya, teman lama juga. Dulunya dari zaman SMA dia pemain Mercy, ya. Udah saya dikasih tahu di daerah Bintaro sana, Om. Montirnya ya lumayan jago lah gitu loh. Ya diperiksa-periksa, ternyata itu modulnya. Terus dia bilang mau cariin apa cari sendiri. Saya bilang cariin aja deh sekalian gitu. Dan itu bengkelnya tuh, di bengkel montir itu pemiliknya tuh hobi Mercy lama, dia tipe apa dia punya semua gitu loh, Om. Dan montirnya juga kalau ini bisa dipanggil ke rumah juga kalau malas ke bengkelnya gitu, Om.
Saya kalau Mercy 2 pintu ya seneng aja ya, langka ya, jarang. Saya seneng yang langka-langka yang jarang-jarang gitu. Lain daripada yang lain. Sebenarnya sih pengennya Mercy ya. Ya cuman baru bisa ambil ini aja. Ya, Mercy yang coupe ini langka gitu. Senang yang mobil jarang-jarang orang pakai lah gitu loh. Komunitas ya ada komunitasnya. Yang Mercy 2 pintu ada komunitasnya Om. Ikut-ikutan aja tapi nggak masuk Om. Ya kenal-kenal gitu aja buat apa mau cari-cari spare part gimana kan supaya mudah gitu Om ya. Pada komunitas gitu. Kosong kita masuk speednya bisa sampai 200 dan nyaman itu nggak goyang sama sekali, safety stabil gitu. Temperatur bagus, semua bagus, bensin irit gitu. Ya itu aja Om, kalau rusak yang kelistrikan modul aja Om. Ya mahal dan rada susah. Harganya tuh sekitar dari 300 sampai 400 lah Om ya. Tergantung sih ya, ini orang gelap gitu Om ya. Kalau anak muda sekarang ya kalau modifikasi yang ngikutin zaman pakai ring besar, ring 21 ya kan, ring 20, ring 22 itu aja tuh si ceperin, per Aibah gitu. Paling itu aja ya. Dan waktu itu awalnya pakai Brabus, saya balikin ke standar gitu. Ya susah ya, ribet ya. Ada jalanan jelek, mentok, pelek peang apa, udah mesti hati-hati banget ya. Jadi kita capek juga ya pakai mobil gitu, pelan apa hati-hati, ada lubang dikit takut gitu. Jalanan jelek gasruk, polisi tidur gasruk, nggak nyaman lah untuk seumuran saya gini udah nggak worth it lah begitulah. Carinya kenyamanan Om. Kalau yang muda-muda kayak kita dulu kan bukan cari kenyamanan, penampilan. Dilihat enak, dipakai nggak enak. Dilihat enak, dipakai enak kalau sekarang. Tapi kalau kita mau cari mobil gini kita mesti lihat mobilnya ya, mesti cari-cari, mesti tanya-tanya temen, kita bawa ke tempat bengkel Mercy, kita tanya ini mobil masih bagus apa enggak. Kalau untuk bodi kan keahlian masing-masing lah, tapi untuk mesin kan mesti yang tahu itu kayak ke montir Mercy, ke bengkel Mercy kita tanya gitu, ini mobil gimana nih. Kita minta rekomend dari dia gitu. Sama teman-teman yang udah pengalaman Mercy, minta rekomend dari dia gitu loh. Itu aja sih sama ya kalau main Mercy ini Eropa ya mesti siap dana ya buat perawatan, buat ini ya kan nggak mahal, ganti oli, saya rendah kan mahal tuh per liternya, itu kan ganti oli gearbox segala macam ya mesti istilahnya siap dana lah gitu, kayak mobil-mobil sekarang lah gitu, siap dana dan mau sabar untuk cari spare part, ya pajaknya lumayan juga nih tahun 2003 5,8. Anak-anak sih seneng aja, cuman kalau dia mau bawa katanya nggak enak, kebagusan. Iya. Apalagi kalau dia pakai kuliah apa kerja katanya kebagusan, jangan gitu. Iya. Paling dipakai ya buat jalan-jalan aja ya, buat acara jalan-jalan gitu. Istilahnya ini mobil bukan kuda ya buat senang-senang aja gitu. Iya, buat senang-senang aja gitu. Kalau Mercy ya worth it terus lah sepanjang masa, nggak ada habisnya itu. Ya, jadi kita nggak usah apa kayak nyesal gitu malah bagus lah, worth it terus gitu, nggak ada ketinggalannya. Semakin tua semakin oke, semakin orang ngelirik, semakin dicari. Yang membedakan tuh ya kaleng Jerman bro. Prospeknya sih saya bilang bagus ya, makin depan makin jarang, makin orang cari. Biasanya seperti itu. Iya, yang pintu 2 itu kan langka, orang pasti cari-cari gitu. Kalau ini kan elektrik semua ya, jok, ya pintu semuanya kan jok, naik turun semuanya elektrik Om, nggak ada manualnya gitu Om. Ya repotnya situ aja ya, kalau elektriknya modul tadi Om, kalau rusak gitu. Pengalamannya selama ini sih ya senang terus ya, nggak ada yang jeleknya gitu. Ya orang
Orang pasti ngeliatin lah, ada yang isi jempol, ada yang nanya, ya macam-macam Om. Maksudnya ya positif semua Om, nggak ada yang negatif lah sama mobil ini. Biasanya orang mobil gini jarang dipakai keluar sih ya, taruh di garasi gitu mobil-mobil aneh-aneh gini. Ya, paling Sabtu Minggu keluarnya, gitu. Kalau hari biasa sih biasanya jarang ya, orang jarang pakai, jadi kita nggak tahu juga ya. Untuk mobil ini saya rekomen lah Om Anton ya, udah ada yang minat begitu. Soalnya ini mobil perfect ya, kalau saya bilang perfect. Nyaman. Kita nggak rugi lah, nggak kecewa lah mengambil mobil ini gitu. Dan saya juga akan sering ditanya orang, Pak, dilepas nggak Pak? Pak, dilepas nggak? Tapi saya, untuk saat ini saya sih belum lepas ya, saya masih suka lah, masih senang dengan mobil ini gitu loh. Ya misalnya serius apa gimana, ya itu bisa aja lah dibicarakan gimana Om gitu. Untuk yang akan datang gimana gitu. Saya Ivan Ramadana, biasa dipanggil Mbah Pedia, dan saya ini seorang pecinta otomotif. Nah, kali ini kita mau membahas Mercedes-Benz CLK 240. Dia ini adalah generasi kedua dari CLK dengan kode bodinya itu C209. Nah, kalau mau ditanya CLK itu sebenarnya masuk di seri mana sih? Dia itu boleh dibilang menggantikan E-Class Coupe. Terakhir itu ada Boxer W124 Coupe yang seri CE, di Indonesia 300 CE dikenalnya. Itu oleh Mercedes kemudian digantikan model baru, ya model CLK ini yang generasi pertama. Tampilannya dari Mercy New Ice, namun underpinningsnya tuh dari Mercy W202 atau C-Class Cibo ya kalau orang Indonesia bilangnya. Nah itu juga lumayan sukses, akhirnya berlanjut ke generasi kedua C209. Basisnya sekarang pakai W203 C-Class yang baru. Kemudian dia tampilannya menyerupai ke E-Class yang W211. Gitu. Untuk dibandingkan generasi sebelumnya, untuk CLK ini secara dari samping memang agak mirip, cuma dia lebih membulat ya, jadi ikut lebih modern. Dan yang utama sih di bagian depannya. Depannya dulu kalau ikut New Ice yang lama, bulatnya terpisah, sekarang menyatu. Sebutnya lampu kacang di sini. Kemudian ada juga versi facelift tahun 2006. Bedanya tuh lebih ke sen bumper, grillnya juga sedikit beda, kemudian juga interior, dan ada pilihan mesin baru. Nah kalau kita masuk ke interiornya, interior ini tuh mengingatkan kita ya kayak Mercedes pada umumnya, ini mewah. Karena CLK ini tuh lebih mengarah ke Grand Tourer, lebih ke mobil buat jalan jauh, mobil buatan bukan mobil sporty yang desainnya harus agresif segala macam gitu. Dan makanya itu fiturnya banyak. Di tahun itu aja dia sudah ada kayak climate control, dia sudah electric seat, dia juga sudah ada fitur kayak cruise control. Untuk safety dia juga sudah ada ABS, ada EBD, dan segala macam. Nah, untuk mesinnya, dia ada beberapa pilihan waktu itu, dan ini varian, boleh dibilang menengahnya ya. Dia CLK 240, mesinnya V6 2000 cc, kodenya itu M115, dan untuk tenaga itu dia bisa sampai 168 horsepower, torsinya cukup besar 240 Nm, dan untuk tenaga sendiri dia disediakan pakai transmisi Matic, Septronic 4 percepatan ke roda belakang. Untuk 0 ke 100 lumayan cepat, sekitar 8,9 detik, top speednya 235 km/jam, dan kalau menurut klaimnya Mercedes ini cukup irit nih, jadi kalau kombinasi bisa sampai 12 km/liter. Untuk CLK sendiri dia sebenarnya terjun dalam balap, tapi mungkin saya bilang tanda kutip, karena dia terjun di ajang DTM, balap touring Jerman. DTM itu dia pakai regulasi sendiri, jadi mobilnya itu boleh dibilang sebutnya siluet. Artinya mobilnya tidak 100% berbasis dari mobil jalan raya, tapi lebih kayak mobil yang dibuat khusus untuk balap tersebut, tapi kemudian diberikan bodi yang menyerupai mobil jalan raya. Kalau alasannya buat apa? Itu karena buat marketing, jadi orang bisa identify, wah CLK ini menang di ajang balap, gitu. Ini saya beli mobilnya nih, gitu. Dan untuk versi DT-nya sendiri cukup sukses itu tahun 2003 di inauguralnya dia berhasil juara umum, dan bahkan itu akhirnya menghasilkan varian road legal, tanda kutip ya road legal, untuk merayakan tentang sebut namanya CLK DTM AMG. Itu hanya ada 100 unit kalau nggak salah yang coupe
Itu pakai V8 5005 cc. Tapi itu pakai basis road car, memang buat celebrate itu. Kemudian untuk selain di motorsport, mobil ini juga sempat jadi mobil safety car F1 untuk versi yang AMG-nya. Yang pertama dia pakai CLK 55 sebelum pre-facelift, V8 5500. Kemudian yang setelah facelift CLK 63, itu dia sudah pakai V8 6002 cc. Untuk CLK generasi kedua ini dia diproduksi sampai tahun 2009. Nah sejak itu dia diganti, ironisnya balik lagi ke E-Class. Jadi habis itu keluar E-Class Coupe. Kenapa begitu? Karena akhirnya Mercedes-Benz tidak bisa justifikasi, dia banyak banget modelnya. Orang tuh bingung. Jadi CLK ini apa ini? Jadi akhirnya kembali, ya udah untuk pengisinya itu adalah E-Class Coupe. Sebenarnya agak jadi lebih besar sedikit gitu. Nah, untuk mobil ini sempat dijual di Indonesia, tapi memang jumlahnya tidak banyak. Ya, kenapa? Karena memang ini kan mobil diimpor langsung dari Jerman, jadi memang harganya cukup tinggi dan pasar mobil coupe, mobil sport di Indonesia memang tidak terlalu besar. Tapi akhirnya sekarang jadi barang yang cukup collectible lah. Walaupun masih ini ya, masih stabil, tapi mungkin ke depannya naik kan, karena kalau kita lihat aturan koleksi kan sekarang masa-masa anak 90-an. Nanti ke depannya mobil 2000-an seperti CLK ini bisa jadi naik.